Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SD IPB 5 Ustazah Oktaviana Namasari, yang saya hormati Ustazah Ika dan Ustazah Hardianti, calon guru penggerak, yang saya hormati juga rekan-rekan yang insya Allah hari ini siap untuk menerima ilmu dari rekan kita ya. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini kita mulai dengan membaca sholawat juga ya, biar mendapatkan syafaat dari Nabi kita dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara, yang mana acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan tilawah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, materi dan doa. Untuk memperlanjut acara kita, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizky. Kepada Ustaz Rizky dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Semoga yang baca dan kita yang mendengarkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, berikutnya bukti cinta kita kepada tanah air. Marilah kita sejenak berdiri, Ustazah, berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi pandu
Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ustazah Okta Purnamasari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah SDIT Bina Insan Madani yang hari ini sudah dapat hadir ya dalam undangan program dari guru penggerak yang ada di sekolah kita. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan selamat gitu ya pada Ustazah Ika yang hari ini mungkin program perdana yang diluncurkan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak gitu ya. Jadi anak ucapkan selamat gitu ya, semoga nanti lancar sampai proses akhir pendidikan guru penggerak itu berlangsung. Kemudian kegiatan ini menurut saya sebagai kepala sekolah gitu ya, dan kebermanfaatannya untuk sekolah kita ini sangat luar biasa. Dan saya cukup bangga karena sekolah kita tahun ini ada 2 guru penggeraknya yang sudah melakukan pembelajaran. Dan alhamdulillah juga di tahun ini kita di angkatan selanjutnya itu ada 2 lagi gitu yang keterima gitu ya, dan sedang akan mengikuti proses gitu ya. Alhamdulillah ini adalah suatu keberkahan untuk sekolah kita gitu ya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini akan menjadikan sekolah kita semakin bisa berdaya saing di terutama di Kabupaten Layangan gitu ya. Khususnya untuk diri kita pribadi sebenarnya, untuk orang-orang guru di sekolah kita. Ini adalah langkah awal terjadinya perbaikan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak berlama-lama karena akan ada aksi nyata modul yang materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang ini akan disampaikan oleh Ustazah Ika selaku guru penggerak yang ada di sekolah kita. Baik, itu saja. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Berikutnya materi diseminasi budaya positif yang mana hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Ika Fitriasari SPD. Kepada Ustazah Ika dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Madani Baradatu beserta Ustadz dan Ustazah yang saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Tidak lupa sholawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah semua yang telah meluangkan waktunya untuk kami di sini, dan tidak lupa juga kepada kepala sekolah yang juga sudah mendukung kegiatan kami di sini. Baik, jadi pada hari ini
Ini merupakan program dari Guru Penggerak yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4. Jadi di sini kami bukan yang paling hebat ya Ustazah, bukan yang paling pintar, tapi kami hanya ingin sharing materi yang kami dapatkan beberapa bulan yang lalu dalam kegiatan program Guru Penggerak. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya Ustazah ya. Coba berdiri semua. Setelah tadi bertemu dengan anak-anak di kelas, kita relax dulu sebelum mendapatkan sebuah materi mungkin yang nanti akhirnya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa dimulai Ustaz. Menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan mengepal siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera sekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Jari kanan, jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat gelincir. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Sekali lagi ya, semuanya bernyanyi tapi supaya halus. Dari awal ya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan mengepal siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, kedua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, kedua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat gelincir. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Masya Allah. Semangat ya Ustazah ya. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama. Silakan Ustaz. Oke, jadi materi kita yang pertama ini tentang budaya positif. Apakah Ustaz dan Ustazah sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum ya? Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan proses memerdekakan dirinya sehingga murid bersikap mandiri dan juga bertanggung jawab. Oke, dalam budaya positif ini, budaya positif yang ada di sekolah ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang guru harapkan. Jadi mungkin selama ini anak-anak itu kita didik supaya mereka selalu nurut terus kepada kita ya. Ya, jadi dalam budaya positif ini ada beberapa bagian yang ingin kita pelajari, yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga institusi. Untuk bagian pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi dalam
sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah Ustazah masih ingat profil pelajar Pancasila yang setiap pagi dinyanyikan oleh anak-anak kita? Masih ingat ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi untuk menuju kepada profil pelajar Pancasila. Oke, jadi makna disiplin itu sendiri apa? Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, jadi untuk disiplin ini yang terbenak dalam pikiran kami adalah anak-anak itu tertib, anak itu nurut, anak itu selalu menurut kepada gurunya, apa yang kita perintahkan harus dilaksanakan. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, siapakah Bapak Ki Hajar Dewantara itu, Ustazah? Tahu? Iya, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal. Ini maksudnya motivasi ini berasal dari diri mereka sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi yang berasal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kemudian untuk disiplin positif itu sendiri, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada kata disiplin, biasanya anak-anak itu, waduh, aku bentar lagi akan mendapat hukuman. Waduh, aku bentar lagi akan dihukum sama ustazah ini, sama ustaz ini, seperti itu. Diani Gosin menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin yaitu murid. Untuk menjadi murid kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya harus keluar dari dalam diri anak itu tersendiri. Oke, selanjutnya adapun tujuan disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi ini berasal dari diri siswa itu sendiri, atau yang disebut dengan motivasi apa tadi? Motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan juga hadiah. Biasanya kan kita kalau anak hari ini disiplin, biasanya kita kasih hadiah kepada anak itu. Oke nak, hari ini kalian disiplin, kalian hari ini bisa menjawab soal nomor 1. Siapa yang bisa, Taza kasih hadiah. Nah, sebenarnya seperti itu tidak boleh, karena anak-anak termotivasi dengan hadiah yang kita berikan. Nanti kalau kita nggak memberikan hadiah kepada mereka, maka mereka tidak akan termotivasi lagi. Selanjutnya, nih ada pertanyaan tematiknya ya. Kasus dari Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh bahwa Doni sering meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal ini? Kira-kira apa, Ustaz? Kalau kita menemui anak seperti ini saat makan bersama, ternyata si Doni ini suka minta-minta ke kawannya,
mintanya maksa juga. Jadi Bu Ambar kebingungan kalau dia ada di posisi kita, Bu Ambar, apa yang kita lakukan kira-kira? Ditanya, kemudian ngobrol dulu. Ada lagi? Apa? Mencari alasannya kenapa si Doni bisa seperti itu. Jadi yang dilakukan Doni ini bisa jadi ada kebutuhan dasar dari Doni yang belum terpenuhi. Bagian kebutuhan dasar apa saja? Kita lanjutkan. Lanjut lagi. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glaser. Jadi ada yang namanya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup ya, bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan cinta dan kasih sayang. Untuk yang pertama, next. Nah, untuk yang pertama ini, biasanya anak-anak yang di kelasnya mungkin bisa kita katakan nyeleneh itu tadi, biasanya dari kelima kebutuhan dasar ini mereka belum terpenuhi. Yang pertama ya, kebutuhan dasar survival atau kebutuhan apa tadi Ustazah? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat biologis, dia berhubungan dengan biasanya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Nah, kasus dari Doni ini bisa kita simpulkan berarti dia termasuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup dia masih belum terpenuhi. Mungkin alasan Doni tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya ya, bisa jadi ya. Kemudian bisa jadi tidak pernah jajan. Jadi itu kebutuhan dasar dari si Doni belum terpenuhi untuk bagian bertahan hidup. Kemudian untuk selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi, hubungan sosial untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, bahkan binatang peliharaan juga, dimanapun kita tergabung. Jadi namanya manusia tidak hanya murid saja ya Ustaz ya, kita orang dewasa pun butuh kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Selanjutnya, nah yang ketiga, kekuatan, penguasaan atau power. Jadi kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi untuk power ini biasanya di dalam kelas kan ada ini, anak sudah kita bentuk ketua kelas, di mana ketua kelas itu memimpin kawan-kawan semuanya. Tetapi ada sebagian anak laki ingin berkeinginan untuk memimpin juga seperti itu. Jadi kebutuhan anak ini dalam kebutuhan penguasaan seperti itu. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kebutuhan dan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi untuk kebutuhannya kasusnya Doni tadi bisa juga masuk ke dalam kebebasan ini. Jadi bisa jadi dia bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini bagian kesenangan. Kalau biasanya anak-anak kelas 1 kan masih senang ya dengan main-main, belajar, tapi mereka masih suka main-main. Jadi kebutuhan mereka ini untuk yang kesenangan belum terpenuhi. Jadi wajar kalau anak kelas 1 kelakuannya masih seperti itu. Jadi karena kodratnya anak-anak memang bermain. Jadi untuk kita sebagai guru seharusnya bisa mengemas suatu pembelajaran dengan cara bermain dan belajar seperti itu. Selanjutnya, jadi dalam anak-anak itu memiliki kesalahan itu pasti punya alasan ya saya.
Begitu juga dengan kita, seorang dewasa juga kalau memiliki kesalahan juga pasti memiliki alasan. Dan juga seseorang melakukan suatu kebaikan juga pasti memiliki alasan. Misal kita pergi sekolah berusaha untuk tidak terlambat ya. Motivasi dalam diri kita kira-kira apa? Coba nanti kita lihat ya. Motivasi pertama, motivasi kedua, apa motivasi ketiga? Kita ke sekolah tidak terlambat. Motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya tidak? Iya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tidak. Mungkin sebagian ada juga, sebagian tidak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Masya Allah, kalau yang sudah ketiga berarti dia sudah ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan terpengaruh karena adanya hukuman. Saya takut dihukum makanya saya berangkat pagi. Wah, saya berangkat pagi karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti itu. Jadi kalau Ustazah SDIT di rumah ini sepertinya yang ketiga semua ya. Masya Allah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Ustaz dan Ustazah SDIT di rumah ini sudah memiliki motivasi internal sendiri ya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, adanya hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Siapa yang pernah memberikan hukuman? Siapa yang pernah memberikan konsekuensi? Kemudian apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Lebih bagus mana hukuman dan konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum, melanggar aturan yang ada, kita berikan hukuman. Tetapi hukuman ini bersifat memaksa ya Ustazah, dan hukuman ini sifatnya menyakitkan bagi seseorang yang kena hukuman. Kemudian hukuman ini nanti kita pelajari selanjutnya. Ada lagi konsekuensi. Kalau konsekuensi ini akibatnya suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif atau negatif. Jadi kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah kita bicarakan dengan siswa. Nanti nak, kalau kamu melanggar, nanti konsekuensinya kamu seperti ini. Kalau hukuman tidak. Kalau hukuman sekali dia bersalah langsung kita jatuhkan hukuman kepada mereka. Makanya tadi dia sifatnya menyakitkan. Ini perbedaannya ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ada lagi hukuman membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Jadi mereka lebih nyaman ya. Kalau hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri mereka sendiri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya seperti itu ya. Ditanya belum langsung ngaku mereka karena takut dihukum. Jadi beralasan dulu biasanya baru mereka bisa ngaku. Kemudian hukuman anak merasa marah, kemudian bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak bisa belajar mematuhi aturan, kehilangan hak. Kalau yang konsekuensi dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu, tidak menjatuhkan anak untuk si konsekuensi. Lanjut. Nah, ada juga hukuman dari penghargaan. Penghargaan juga ternyata bisa menghukum si anak. Karena apa? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang pernah saya berkata tadi ya, kalau anak tidak dikasih penghargaan, tidak diberi hadiah, nanti suatu hari
tidak akan disiplin lagi. Terus penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan ternyata menghukum, dan motivasi berasal dari diri sendiri intrinsik ya. Nah ini bisa kita telaah ya dari yang pertama sampai kedua, termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Sering ya saya ya, apalagi di kelas rendah dulu saya pernah juga melakukan ini, tapi nggak 100 kali juga. 100 kali ya, termasuk apa Ustaz? Hukuman ya ini ya. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman Ustaz Roni ini ya. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sering banget deh ya, kena karena kamu sudah menumpahkan air, tolong dibersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Masuk hukuman juga ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjong. Hukuman juga. Jadi sudah bisa ya menelaah antara hukuman dan juga konsekuensi. Jadi nanti bisa kita terapkan di sekolah. Kayaknya ustaz-ustaz yang di sini udah pintar semua kok. Gak pernah yang namanya hukuman ini kayaknya nggak ada. Konsekuensi. Oke, jadi dalam posisi kontrol kita seorang guru, ini ada yang namanya penghukum. Penghukum itu seperti apa? Nanti kita pelajari. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira mana yang terbaik? Nanti kita lihat. Lanjut Ustaz. Oke, ini perbedaannya ya. Motivasi bagian penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Kalau dia sebagai penghukum, itu ciri-cirinya. Guru berkatanya menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti. Kalau dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dia bersifat mengancam yang saya untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Dia langsung menghardik, menunjuk, menyindir si anak tersebut. Seperti kita nggak ada yang ya. Nah, kemudian kedua, pembuat orang merasa bersalah. Dia berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi gurunya berkata-kata kepada anak seolah-olah anak itu merasa bersalah banget. Yang kedua, biasanya dia berkata-kata, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Ibu kecewa dengan kamu karena kamu hari ini sudah tidak tertib di kelas misalnya. Ibu kecewa loh hari ini sama kamu, kenapa bisa terlambat lagi? Seperti itu. Berarti dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kita bersikap sebagai teman kepada murid, berkata-katanya, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu, silakan masuk, seperti itu. Dia agak melonggarkan ya, tidak terlalu mengkekang si anak. Kemudian untuk memantau, dia menghitung dan mengukur. Kemudian dia mengatakan kembali, mengingatkan kepada anak, nak kamu masih ingat nggak dengan peraturan kelas kita, seperti itu. Apa konsekuensinya kalau kamu seperti ini, masih ingat nggak? Kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, seperti itu. Jadi anak itu masih dipantau, dikontrol. Kemudian terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, hampir sama dengan yang posisi pemantau ya. Kemudian kalau kamu meyakini
supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Lanjut, nih untuk kata-kata. Itu yang teman. Contohnya ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dia terlalu baik banget sama anak-anak kita, berarti dia sebagai teman. Kemudian untuk memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sering sekali ya siswa tidak memakai atribut sekolah saat upacara bendera. Banyak yang seperti itu. Lanjut. Sebagai penghukum, dia langsung menjatuhkan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti jadi anak-anak yang tidak memakai atribut setelah upacara tidak diajak ngobrol sama dia. Oke, kamu tidak pakai atribut hari ini. Sekarang silahkan hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ya penghukum. Karakteristiknya seperti itu ya, saudara. Kemudian penggugat merasa bersalah. Barangkali bapak ibu harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, lanjut. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ia menanyakan kesalahannya dia itu apa. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kita membantu anak mencarikan solusi bagaimana supaya tidak terulang lagi. Maksudnya membimbing mereka loh untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa ini? Kamu itu ya nggak pernah benar ngelakuinnya. Ini nadanya keras, nadanya menghentak sampai siswanya kaget. Sebagai apa ini? Penghukum. Nih, yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, memberi rasa bersalah tadi. Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Tenang, dia baik sekali sama murid ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Antara manajer atau pemantau? Pemantau dulu ya. Lanjut. Pemantau ya. Oke nih, posisi kontrol apa yang sudah bapak ibu terapkan selama ini? Bisa, coba silakan ditulis dalam kartu. Sebagai apa? Tulis salah satunya. Apa penghukum? Apa sebagai teman? Atau sebagai Ustaz dibuka bagian fungsi kontrol yang ini. Mungkin mereka lupa dengan itu ya. Bagian ini. Lanjut. Ya ini. Di antara 5 ini satu aja satu aja. Yang kalian lakukan selama ini sebagai apa? Ya apa ya?
bacain dulu ya. Ini ada yang namanya ada penghukum, pemantau, pembuat orang bersalah, penghukum, teman, monitor, teman, penghukum, pemantau, penghukum, monitor, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau. Masya Allah, ini ada manajer dua. Siapa yang manajer ya? Ada yang mau ingin menjelaskan ya sebagaimana karena di kelas begini. Ada yang mau menyampaikan? Boleh. Ada yang manajer? Salah satu siapa? Manajer? Enggak ada ya. Oke, lanjut ya Ustaz. Jadi di tempat kita ini penghukumnya masih ada tapi nggak semua ya Ustaz. Variasi, ada yang penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang posisi sebagai manajer juga sudah. Jadi yang posisi kontrol kita yang paling disarankan adalah posisi sebagai manajer, yaitu kita membimbing murid atas kesalahannya yang telah dia perbuat. Jadi kita berikan sebuah seperti keyakinan kepada mereka dulu apa yang akan mereka perbaiki supaya tidak terulang lagi. Lanjut. Ini dulu yang ya.
Oke, kelanjutannya untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti bisa langsung kita praktekkan di ajaran baru ya Ustaz ya. Jadi sebelum kita mengadakan KBM kepada siswa, lebih baik di awal ajaran baru itu kita biasa membuat kesepakatan dengan kita ya. Itu lebih baiknya dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan tata tertib kelas. Tapi perbedaannya, kalau tata tertib kelas itu yang membuat seorang guru yang ada di kelas tersebut membuat tata tertib begini harus dipatuhi oleh anak-anak. Kalau tidak tertib, kalau tidak begini nanti akan mendapatkan hukuman ini, seperti itu. Tapi kalau keyakinan ini dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Maunya kelas kita seperti apa nak? Ayo kita buat bersama-sama. Kelas kita maunya misalnya tidak terlambat datang sekolah, selalu tertib di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya, berbicara yang sopan, menghormati guru dan sebagainya. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan. Peraturan dibuat oleh seseorang, sedangkan keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, disepakati bersama. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan, peraturan dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pembentukannya dia bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Mungkin kita masih kadang menggunakan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bisa kita rubah menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Tidak berbicara kotor biasanya, dirubah menjadi berbicara yang sopan. Kemudian biasanya ada lagi apa Ustazah? Tidak mencoret-coret tembok, menjaga fasilitas sekolah.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini cara kita membuat keyakinan kelas. Nanti semoga bisa kita terapkan ya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi mereka membuat tulisan seperti yang aku sampaikan tadi. Kalian buat tulisan di kertas kecil-kecil, kemudian ditempel seperti itu. Kemudian mencatat sebuah masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali apa yang telah mereka buat. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, warga sekolah dipersilahkan untuk meninjau ulang. Kemudian kalau sudah jadi bisa ditempel di dalam kelas tersebut. Contohnya kita tahu semua ya hal ini ya. Bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap tenang saat mengikuti pelajaran berlangsung, bersikap sopan, tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Di sini sudah tidak pakai kalimat negatif lagi ya. Kemarin aku juga buat masih kalimat negatif ada. Jadi nanti kita rubah menjadi kalimat positif semuanya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini apa itu restitusi? Ini ada hubungannya dengan si posisi kontrol sebagai manajer tadi. Sebagai manajer tadi, kalau dia menghadapi kasus sebuah murid, dia melakukan sebuah restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini bisa membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Tentunya restitusi ini akan menguntungkan korban bagi dan pembuat salah. Lanjut. Adapun segitiga restitusi, yang pertama langkah-langkahnya ya. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini saat kita menstabilkan identitas, prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, menstabilkan identitas, kita menanyakan kepada siswa, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan ini. Ibu bapak tidak akan mencari kesalahanmu, bapak ibu tidak akan menghukum kamu, tetapi ibu bapak akan membantu mencarikan solusi yang terbaik untukmu. Kemudian kamu berhak juga melakukan itu. Seperti itu. Kita menuntun mereka terlebih dahulu, menstabilkan identitas dia. Saat mereka berbuat salah, kita bilang ke mereka, wajar kamu melakukan seperti itu. Semua orang juga pernah berbuat salah, tapi ibu tidak akan memarahi kamu. Ibu akan mencarikan solusi. Kita selesaikan masalah kamu, mencari solusi atas permasalahan yang telah kamu hadapi. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu, jadi menanyakan alasan. Yang kedua, kemudian bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Ini belum seberapa, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi. Kamu dapat patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi seseorang itu melakukan kesalahan itu biasanya kan memiliki alasan dan juga memiliki untuk melindungi diri dia sendiri biasanya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya si anak itu berkelahi, dia misalnya dibully kawan, nggak mungkin kan dia diem aja, pasti dia ada kalanya dia kan pasti melawan. Nah, dari perlawanan dia itu merupakan salah satu perlindungan diri dia. Lanjut, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau
wali kelas saja. Untuk guru mapel juga bisa kita buat keyakinan kelas. Misalnya guru tasik hafiz ini bisa sebelum pembelajaran melakukan keyakinan, membuat keyakinan kelas kepada siswa. Jadi saat mereka nanti melakukan kesalahan, bisa kita tanyakan kembali, kamu ingat nak dengan keyakinan kelas kita seperti apa? Gitu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita tanyakan lagi kepada mereka. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ini membahas tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat bersama-sama. Kalau keyakinan kelasnya belum terbuat, kemungkinan kita tidak bisa melakukan ini. Makanya harus dibuat terlebih dahulu keyakinan kelas, baru kita bisa menanyakan keyakinan apa yang telah kita buat kemarin nak, kesepakatannya seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah itu baru tindakan kamu ini kira-kira salah atau tidak. Tadi kan sudah ya. Kemudian yang terakhir ini kira-kira kedepannya kamu seperti apa, mau seperti apa, solusi agar kamu tidak seperti ini lagi, kamu akan berbuat apa. Nah ini termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Dengan adanya begitu, siswa menjadi lebih termotivasi lagi, dia tidak merasa disalahkan, dan juga guru itu tidak membuat anak itu merasa bersalah banget gitu. Jadi dituntun bagaimana caranya supaya anak ini bisa memperbaiki sebuah kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan di kemudian hari. Dan bagaimana jika suatu hari anak tersebut melakukan kesalahan lagi, kita adakan restitusi kembali seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kira-kira ada yang nyantol nggak di pikirannya? Bisa disimpulkan nggak, dapat apa gitu dari pemaparan aku pada hari ini? Mungkin ada ustadz atau ustazah yang akan menyampaikan satu saja perwakilan. Ya, dari saya. Hari ini aku sudah dapat pengetahuan baru tentang ini. Oh, ternyata begini, seperti itu. Nanti aku ajaran baru akan begini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu baru dari Ustazah Ika, yang mana sebenarnya sebagian yang dijelaskan yang saya lihat di kelas-kelas sudah lumayan banyak yang diterapkan, namun ada beberapa yang tidak continue terus, itu apa namanya, konsisten. Nah ya salah satunya yaitu yang tadi disebutkan yang kesepakatan kelas ya, yaitu beberapa dari kelas yang saya perhatikan itu kayak ditambah sampai dan sebagainya, ada yang nggak jalan. Nah, seperti itu. Padahal itu bagus banget ya Ustazah Ika ya, untuk merangsang motivasi mereka supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus selanjutnya ada juga yang tadi dijelaskan, kita sebagai manajer yang terbaik ya, mungkin nanti boleh dicontohkan dalam ajaran baru, implementasinya itu seperti apa, dipraktekkan secara langsung di dalam kelas. Mungkin kita seperti ini ada beberapa kelompok dicontohkan dalam kelas, oh seperti ini loh, jadi implementasinya kita lebih ngena lagi ketimbang kita teori aja. Kalau teori kayaknya ngambang gitu, paham, cuman mungkin nanti ketika di lapangan bingung harusnya seperti apa, apakah ini udah benar sebagai manajer atau belum. Nanti mungkin saran saya nanti bisa dicontohkan secara langsung. Itu aja sih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi rencana aku kalau masih ada waktu dan Ustaz berkenan, rencana aku mau muterin yang pakai yang di kelas sudah aku buat sama sih seperti itu. Tapi sepertinya waktunya sudah habis ya. Nanti mungkin aku kirim aja link YouTube-nya. Jadi link YouTube yang sudah aku
kasih hadiah ini, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi kalaupun mau ngasih seperti itu kan, penghargaan itu sebuah capaian. Maka kalau kita mau beri hadiah kan, kalau si anak itu sudah mendapatkan sebuah capaian sesuatu, tetapi tidak kita kasih tahu sebelumnya penghargaan itu, nanti suatu saat setelah mereka mencapai baru kita berikan. Sebenarnya tidak ada salahnya juga kita memberikan penghargaan, tapi syaratnya seperti itu tadi, nggak boleh dikasih tahu terlebih dahulu, karena ya itu tadi. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kita ada materi tentang hukuman dan konsekuensi ya Ustazah. Menanyakan selalu kalau upah bendera anak yang tidak lengkap itu kan nanti dipah ya. Itu termasuk hukuman. Konsekuensi walaupun hukuman, konsekuensinya gimana? Itu anak-anak yang tidak lengkap ibunya. Kalau ditanya yang belum dibuka ditanya dulu kenapa atau terima kasih atas jadi yang kita ini ya, anak-anak tidak memakai atribut sekolah saat acara. Jadi setelah selesai mereka itu mengubah dari beberapa kelas. Karena kita sebagai yang menangani anak tersebut bingung juga karena anak tersebut berasal dari beberapa kelas, sedangkan wali kelasnya kan tidak tahu ya anak-anaknya yang tidak menggunakan atribut lengkap. Jadi saran saya itu hukuman ya kan, itu hukuman karena sebelumnya kan memang belum ada kesepakatan antara mereka. Hari ini mereka salah, hukumannya sampah. Besok salah lagi, sampah lagi. Besok salah lagi, ngambil sampah lagi. Jadi sarannya menurutku ya, nanti kalau menurut Ustazah itu lebih baiknya yang memberikan yang mengurus anak tersebut wali kelas masing-masing. Jadi misalnya hari ini anak tersebut gak pakai atribut kan, nanti dinasihati terlebih dahulu. Besok jangan ulangi lagi, oke. Besok misalnya harinya lagi mereka berbuat seperti ini lagi, baru kita berikan konsekuensi yang tadi. Besok kalau nggak atributnya lengkap, kita buat keyakinan ya mereka seperti restitusi ya. Keyakinannya apa kalian buat nanti supaya kalian lengkap. Misalnya hilang, atribut saya hilang, bisa saya beli lagi bu di luar, beli lagi biar hari ini bisa saya pakai. Kemudian ada lagi yang ketinggalan bu, misalnya ketinggalan Ustazah, berarti kita carikan solusinya bareng-bareng untuk mereka itu. Solusinya gimana biar hari Senin topik kamu tidak ketinggalan lagi. Dia kan nanti mikir, oh iya berarti saya pagi-pagi harus nyiapin alat sendiri, topi saya masuk ke dalam tas supaya tidak ketinggalan lagi. Kita ajak berdiskusi seperti itu loh, sebelum anak itu kita berikan solusi. Jadi yang menyelesaikan solusi itu anak sendiri gitu, kita hanya menuntun. Jadi lebih baiknya wali kelas masing-masing itu yang menghadapi anak-anak yang tidak tertib itu tadi. Seperti itu. Kalau dia di luar secara bersama-sama ya sama aja hukumannya itu tadi. Besok terulang lagi dan terulang lagi. Coba kita ini wali kelas kita masing-masing. Tadi siapa aja yang terlambat saat upacara, yang tidak tertib siapa, yang alatnya ketinggalan, atributnya nggak lengkap siapa, kan macam-macam itu. Ada yang terlambat, ada yang nggak tertib, ada yang iya macam-macam. Dan dari kesalahan mereka itu kan alasannya juga berbeda-beda. Ya, dan baik, bismillah. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Ustazah ya, memang betul. Dan ide yang dari Ustazah Ika bagus juga gitu ya. Jadi memang dikembalikan kepada wali kelas setelah
menuju kelas setelah mereka membuat barisan itu, kemudian kembali ke kelas. Nah, disitulah terjadi diskusi yang dengan cara manajerial ya, gitu ya. Jadi menarik sekali materi hari ini, gitu ya. Jadi betul-betul ini pas untuk kita sebagai seorang guru dan wali kelas, gitu ya. Jadi yang ingin saya dapat poin dari pertemuan hari ini itu yang tadi kita tempel di situ, gitu ya. Itu beberapa teknik kebutuhan ya, posisi kita, gitu ya. 5 posisi kita sebagai seorang pendidik terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat survei itu hampir 70% hukuman ya. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin itu adalah menjadi evaluasi kita bersama bahwa sebenarnya mungkin kita itu bisa loh manajerial, tapi permasalahannya adalah kita tidak sabar. Ya kan? Ketika anak melakukan kesalahan, kita maunya langsung hukum, selesai, kita mengerjakan, gitu kan? Tapi kalau kita maksudnya tuh betul mau menjalankan materi hari ini, gitu ya. Jadi kuncinya harus sabar, gitu ya. Kenapa terjadi hukuman itu nggak mau ribet nanya-nanya, ya kan? Nggak mau cari tahu kenapa, terus tiba-tiba pokoknya kamu telah ambil sampah, itu kan mungkin terjadi karena kita kurang sabar untuk melalui proses sampai ke manajerial, gitu ya. Jadi itu adalah jadi evaluasi kita bersama. Mudah-mudahan setelah dapatnya materi hari ini menjadi perbaikan untuk diri kita sendiri dalam mengelola anak-anak di kelas kita, gitu ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar apa yang dikatakan Ustazah Okta tadi ya, tidak sabar dan waktu untuk mengobrol dengan anak itu mungkin kurang. Jadi kita kan di kelas ada 2 Ustazahnya ya. Jadi kalau yang satu di kelas kan, kalau kita mau ngobrol sama anak itu kan bisa di kelas masih ada guru lain kan. Jadi pinter-pinter kita mengambil waktu yang kira-kira anak itu kapan kira-kira anak itu bisa kita ajak ngobrol, dengan syarat anak itu jangan posisi lapar. Kalau anak itu dalam posisi lapar, dia tidak nyaman diajak ngobrolnya. Carilah posisi ketika anak itu nyaman, sudah makan, sudah istirahat, seperti itu. Jadi kita lihat dulu anak itu sudah nyaman atau belum posisinya. Waktu untuk mengobrol dengan anak itu kira-kira sudah enak atau belum, mengganggu aktivitas kita atau tidak. Jadi seperti itu. Kita ambil waktu terbaik untuk mengobrol dengan si anak. Cukup ya Ustaz ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustaz Lukas. Semoga kita yang mendapatkan ilmu hari ini bisa menjadi manajer yang baik ya untuk anak-anak kita. Berikutnya doa yang mana akan dipimpin oleh Gus Sidik. Kepada Gus Sidik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa mu'adana wa tadarru'ana wa
suara wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna wa rabbana siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pembawa acara banyak salahnya, mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat, yes. Aye, aye. Aye, aye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk semangat. Di awal ajaran baru kemarin kita sudah pernah ya. Sekarang kita masuk ke semester 2, kita mulai kembali membuat keyakinan kelas atau bisa disebut dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu hampir sama saja. Jadi keyakinan kelas adalah suatu prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama antara guru dan siswa yang ada di kelas. Jadi keyakinan kelas hampir sama dengan tata tertib. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau tata tertib itu ditentukan oleh seseorang atau sebuah lembaga agar ditaati oleh seluruh anggota yang ada dalam lembaga tersebut. Tetapi kalau kesepakatan itu atau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dan disepakati antara siswa dan guru di kelas tersebut. Contoh nih, kalau tata tertib yang ada di sekolah kita, contohnya berpakaian sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Seperti hari ini, siswa memakai batik merah, ustazahnya, bu gurunya memakai baju batik warna biru. Semua harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Itu namanya tata tertib. Yang menentukan seseorang, yang menentukan adalah pihak sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita semua yang menentukan mau seperti apa sih kelas kita, mau kelas yang bagaimana, nanti bisa kita keluarkan bersama-sama. Contoh keyakinan kelas, ada yang sudah tahu nah? Contoh, datang tepat waktu, artinya setiap hari bisa datang tepat waktu
Nanti kita buat kembali dalam kalimat di sini menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita mulai. Ibu akan memberikan 1, 2 kertas satu-satu supaya nanti kalian tuliskan di kertas ini yang menjadi keyakinan kalian apa saja, mau seperti apa kelas kita. Baik, ibu bagikan satu persatu. Tulis. Contoh, datang tepat waktu. Kalian selalu tertib di dalam kelas. Boleh ditulis apa aja, atau yang ada yang lain boleh ditulis. Tuliskan. Nanti yang sudah langsung ditempel di papan tulis ya. Nah, kawannya belum dapat semua, biar kawannya dapat semua. Yang bagian lengketnya di dalam, berarti kalian tulisnya bagian yang nggak lengket ya. Tulis satu kalimat aja. Satu kalimat saja. Gak usah. Ya. Yang sudah selesai ayo boleh ditempelkan secara tertib. Ya, silakan ditempel. Nanti. Siapa lagi yang sudah selesai? Ya, silakan bawa anak-anak yang sudah selesai di atas. Di atas tunjuk. Ya, silakan ditempel lagi. Ya, tapi bayar. Iya, boleh. Iya, nanti sama kita kelompokkan ya. Ke bawah boleh nak? Ayo siapa lagi yang sudah? Oke, sabar. Dapat. Iwan dulu ya. Aslan, Irsa. Langsung ditempel di bawah. Ada lagi Iwan yang sudah? Bawa mana? Silakan duduk kembali yang sudah. Iya, nanti kita beda deh. Ada yang masih ada yang negatif, nanti kita buat kalimatnya sini. Ya, Fahira Amin. Yang sudah kembali ke tempat. Ya, Ica, Fani. Aisyah. Siapa?
datang tepat waktunya, selalu datang tepat waktu. Ketiga, mengikuti majelis pagi dengan tertib. Selanjutnya, rajin membersihkan kelas. Tidak berbicara kasar, tadi sudah ya. Kita tidak pada selanjutnya. Kemudian, menghormati teman yang berbeda suku dengan kita, saling menghormati. Kemudian, keluar masuk kelas harus izin, membuang sampah pada tempatnya. Gimana? Satu, menjaga. Kemudian saya kasih ya. Nomor satu. Saya bilang kelas 3. Nomor satu. Menjaga kerapihan pakaian. Berbicara yang sama. Ketiga, mengikuti majelis pagi dengan tertib. Jalan aja. Keempat, rajin membersihkan kelas. Kelima, ya selanjutnya saya silakan duduk. Yang keenam, 7, selanjutnya kaki. Tadi katanya mau tas saya. Menghormati teman sudah, berarti awalnya ya. Nih. Masuk kelas harus iya, keluar masuk kelas. Harus izin yang terakhir. Membuang sampah pada tempatnya. 8, yang terakhir ya. Kembali ke nomor 1. Datang tepat waktu. Oke, terima kasih kami. Silakan duduk. Lagi ya. Kita sudah mendapatkan 8 poin dalam kesepakatan dalam keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Yang mana dari 8 poin ini tadi adalah yang kalian tuliskan masing-masing tadi ya. Yang pertama, menjaga kerapihan pakaian, sepakat atau tidak? Nah, ulangi lagi. Yang pertama, menjaga kerapihan pakaian, sepakat atau tidak? Oke, nomor 2, selalu berbicara yang sopan, sepakat? Nomor 3, mengikuti majelis pagi dengan tertib. Sepakat. 4, rajin membersihkan kelas. Sepakat. 5, menghormati teman. Sepakat. 6, keluar masuk kelas harus izin. Sepakat juga. 7, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, datang tepat waktu. Oke, jadi dari ke-8 poin ini